Oke. Waalaikumsalam. Nah, ini sesi apresiasi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya nanti akan tampilkan semua yang sudah masuk ya. Ini yang pertama ini ada dari Mbak Firmala Syaharani. Saya lihat tadi di kolom partisipan Mbak Firmala sepertinya sudah join gitu ya. Nah, saya kurang tahu eh, yang kemarin Mbak Firmala submit itu sebenarnya ada dua gambar gitu, tapi kok yang satunya gambarnya sama, apakah itu benar atau enggak gitu ya. Nanti kalau memang salah, ternyata ada satu gambar lagi sambungannya, nanti bisa dikirimkan lagi. Cuma sementara untuk link formnya yaitu saya tutup ya. Nanti bisa dikirimkan setelah sesi ini berakhir ya. Saya chat lagi di kolom WA grupnya. Oke, sedikit review untuk desainnya Mbak Firmala kok Nirmala ya. Desainnya Mbak Firmala ini sebenarnya bisa dipakai ya. Cuma mungkin wajib atau lebih belajar lagi masalah tipografi. Nah, mungkin yang jadi perhatian semacam kayak jarak lah ya. Kalau kita bilang itu di desain itu ada namanya margin. Nah, jarak antara si tulisan wajib nongki ini sama warung kopi asiknya mungkin agak dilebarin dikit. Dan kalau emang dia itu arahnya ke desain promosi ya, nah ini mungkin bisa ditambahkan alamat IG-nya di mana atau ada scan barcode yang kita bisa pakai buat menampilkan informasi ke sananya gitu ya. Nah, kemudian taat prokes sama dengan free wifi sepuasnya. Wah, ini ya. Nah, ini bisa ditebelin lagi. Ya, jadi kalau memang pakai background yang seperti ini, ya, ini kan coklatnya agak gelap. Kalau udah pakai coklat yang agak gelap ya, kalau mau pakai warna hitam, itu hitamnya yang agak bold gitu. Jadi biar lebih kelihatan istilahnya gitu. Nah, ini juga pakai pakai yang teknik transparan kemarin ya. Nah, kalau mau pakai teknik transparan yang kemarin, yang bagian rectangle ininya, ini mungkin bisa di-setting lagi gitu ya, biar dia itu nggak terlalu kelihatan batas garisnya. Itu bagusnya sih kayak gitu. Jadi kalau memang sini uh, apa agak ngeblok gitu ya, agak ngeblok terus ke sininya transparan, nanti sininya biar nggak kelihatan batas garisnya kayaknya itu lebih lebih bagus nanti. Atau mungkin cukup transparannya aja tanpa ada rectangle yang solidnya ini. Oke, jadi kurang lebih elemennya sih mungkin di situ ya. Nah, untuk masalah grafisnya sama kurang ada ininya aja nih, pemanis-pemanis lainnya ya, informasi lokasi atau ini warung kopi asik nih di mana sih gitu kan nggak ada yang tahu di mana ya. Oke, bagus lagi kalau memang misalkan warung kopi asik ini memang ada beneran ya, dan Mbak Firmala itu menangani studi kasusnya beneran di sana, fotonya ini ya wajib foto dari sana ya. Jadi jangan foto yang diambil dari internet. Biar apa ya? Biar orang tahu keadaan sebenarnya yang ada di sana gitu. Ya kan nggak lucu kalau kita udah melihat fotonya, wih, bagus nih ya, kita ke sana loh. Terus elek sebulan yang sana ya. Nah, itu kan nggak yang seperti itu ya kalau promosi. Nah, itu mungkin seperti itu ya Mbak Firmala. Nanti bisa ditingkatkan lagi. Oke, kemudian next. Nah, ini ada Mbak Diva Reni, Febrananda, benar ya, dari OTKP 3. Nah, eh, saya nggak tahu ini mungkin Mbak Diva punya adik kecil mungkin ya. Iklannya itu tentang Claudi gitu. Oke. Di sini ada beberapa yang perlu saya bahas ya, terutama penggunaan foto yang warnanya mungkin udah banyak gitu. Nah, kalau foto-foto yang dia ini warnanya banyak, terus ditempelin ke tempat yang background-nya agak ceria juga, fotonya biasanya tenggelam ya. Fotonya biasanya tenggelam. Nah, saya rasa di foto ini yang kurang adalah ngedit brightness-nya ya. Jadi mungkin ini bisa digedein lagi, ditambah gitu ya brightness-nya biar
lebih kelihatan jelas gitu. Terus nanti mungkin bisa ditambahin dan namanya shadow sih ya. Jadi bayangan. Biar kelihatan dia lebih timbul. Nah, kalau udah dikasih apa namanya? Udah dikasih shadow dan dikasih brightness, yang kedua adalah masalah tata letak gitu. Jadi jangan sampai namanya desain itu kan kayak model kita kita makan di sini ada kursi gitu kan, ada kursi satu, pasti si piring, terus ada garpu sama sendok itu kan ada di depan orangnya ya. Nah ini tuh enggak, ini piringnya di sana ya, ini sendoknya di sana ini. Nah itu jadi kurang tertata, rapih aja di sini. Ya, jadi mungkin lebih ditata. Ini maksudnya mau gimana? Kalau memang mau yang ditampilkan adalah si clothing-nya, berarti seharusnya clothing-nya ini dia yang ditaruh di posisi yang eye catching, yang paling gampang dilihat, mungkin di tengah sini ya. Clothing-nya yang paling tengah sini contohnya ya. Kemudian ada penjelasan ini ya, ada penjelasan ininya nanti bisa ditaruh di bagian atas atau bagian bawah gitu contohnya ya. Dan jangan dikasih apa? Jangan dikasih yang langsung background putih gitu. Karena kalau kayak gini, yang kita lihat itu sebenarnya lebih ke sini dulu, ya. Lebih ke sini dulu, atau terus mungkin informasi yang di sini, baru nanti loncat ke sini. Ya. Terus yang tulisan merah-merah ini, ya, karena tulisan merah ini dia ngegabung sama warna background yang ada di belakangnya, ini jadi nggak terlalu kebaca, gitu. Gitu ya. Jadi kayak apa namanya reket gitu istilahnya. Ya. Nah, terus perhatikan juga jarak margin yang ada di apa kertasnya ya. Jadi kalau memang apa mau ngasih tulisan di sini jangan mepet banget ya. Jangan mepet banget di batas kertas. Kalau kita mau bikin desain dicetak ya, kita kita bikin desain cetak itu agak bahaya. Nah, teks deket-deket sini takutnya nanti kepotong kalau pas dipotong gitu. Nah, terus ini juga ya apa mungkin bisa dikasih jarak juga ya, dikasih jarak biar rasanya biar nggak ngap tuh istilahnya. Nah, terus kalau yang pohon-pohonnya ini, nah kalau di ilmu desain itu ada yang istilahnya aspek rasio. Jadi kalau pohon itu kan nggak jembeng gini ya Mbak, kalau kita lihat di kehidupan nyata gitu ya. Nah, pohonnya ini bisa ditarik lagi ke atas atau kalau pas ngecilin itu jangan pakai yang apa? Jangan pakai yang di bagian atas, bawah, kiri, kanan ya, tapi pakai yang bagian samping, terus kita pencet shift. Nah, kalau di Canva itu sebenarnya kita nggak perlu pencet shift ya, langsung aja ambil dari titik pojok-pojok itu loh. Nah, itu langsung dikecilin itu aspek rasionya tetap terjaga. Nah, gitu ya, Mbak Diva Reni. Oke, yang Mbak Diva sama Mbak Firmala, jadi ini desainnya bukan termasuk desain carousel yang dimaksud ya. Jadi, tapi ini sekedar apa? Sekedar review saya aja. Oke, nanti makin ke atas kita makin dapat ini ya, dapetin tampilan carousel yang diminta di tugas. Nah, ini ada Mas Muhammad Aril Arafa dari BDP 1. Ini juga maksudnya bukan carousel ya. Kalau carousel itu nanti kan ada kotak-kotakannya banyak gitu ya. Ini kotakannya banyak tapi ini lebih masuknya ke macam brosur juga ya. Ini sebenarnya bagus ya. Oh, ini ada informasi kontaknya juga. Cuma ini itu tadi ya tidak termasuk ke desain carousel yang dimaksud. Penggunaan fotonya ini udah cukup bagus juga karena udah pakai foto yang high resolusi lah ya. Dan ini juga udah menampilkan apa namanya informasi yang cukup, cuma mungkin lokasinya aja yang belum ada nih ya. Ini ada namanya Warung Kaki Lima Rasa Bintang 5, tagline-nya ya. Ini ada tagline-nya, ada hubungin Arielnya, tapi nggak ada nama tempatnya di mana gitu atau lokasinya di mana. Mungkin yang kurang itu tagline ini bisa ditaruh di sini ya. Ini tagline-nya bisa taruh sini, terus bagian informasi lain-lain itu bisa ditaruh di sini. Kalau dari penggunaan jarak margin
kemudian dari aspek ini grafisnya, ini udah oke kok. Kalau mau memang dijadiin brosur, gitu ya, Mas Ariel. Kemudian next, nah ini ada punyanya Mbak Titin Afwah, kelas 11 AKL 2. Ini saya kurang tahu juga ya, karena nggak kelihatan ada perpotongannya. Jadi saya rasa ini desainnya kok jadi satu, memang jadi satu panjang gitu ya, bukan carousel yang nanti kebagi 3. Terus di sini sepertinya resolusinya juga agak kecil. Saya kurang tahu kenapa. Nah, ini mungkin ini hasil screenshot atau gimana ya, nggak apa-apa. Tapi ini kalau menurut saya ini bagus untuk dijadikan label ya malahan. Nah, ini desain label itu kayak gini ya, desain label dari sebuah produk. Jadi misalkan ini kan alen-alen ya. Misalkan ini alen-alen. Nah, contohnya alen-alennya ini nanti dibungkus gitu ya, dibungkus ada plastiknya, ada packagingnya. Terus ini nanti labelnya tempelin di situ. Nah, ini bagus. Cuma kalau untuk desain label yang seperti ini bisa disesuaikan juga dengan packagingnya ya. Agak lucu juga ketika di sini ada wadah alen-alennya itu dia di piring gitu ya. Ada wadah alen-alennya di piring, tapi nanti packagingnya itu cuma di plastik ya, plastik resek yang di tali misalkan nggak cocok ya. Jadi kalau mau buat desain packaging kayak gini, disesuaikan dulu sama ukuran desain label kayak gini disesuaikan dulu sama ukuran packagingnya gitu. Nah, ini contohnya eh misalkan yang biasa biasa dijual ya, itu kan wadahnya anu ya, pakai plastik biasa kayak gitu ya. Nah, pakai plastik panjang gitu kan biasa. Nah, ini bisa ditempelnya mau gimana, horizontal atau vertikal gitu kan. Nah, biasanya kebanyakan itu nempelnya ya kayak gini ya kan. Kalau desainnya panjang ya berarti nempelnya nanti di sini gitu kan. Nah, berarti apakah ukuran yang segini nanti cocok untuk ditempel ke packaging yang dengan ukuran seperti itu gitu. Oke, jadi nanti bisa desainnya sesuai itu ya. Itu kalau kita mau ngedesain label tuh. Dicek dulu packagingnya seperti apa. Oke, itu Mbak Titin Afwah ya. Tapi kalau dari sini sebenarnya udah oke. Yang belum ada kalau di desain label makanan tuh mungkin lebih ke kode kayak kode PIRT ya. Biasanya kalau rumahan itu kan ada kode ada PIRT-nya sama ada best before-nya. Itu yang wajib ada di makanan biasanya. Best before tuh jadi nanti ini kode kadaluarsanya sampai kapan. Nah, itu kan ini wajib ada di dalam label. Oke. Nah, ini next ada Mbak Malikatus Solihah. Oke, ya. Jadi ada kalau nggak salah ini kemarin PDF ya, kirimin PDF digabung jadi satu, tapi ininya ada 3 gambar yang sama ya, yang mirip-mirip gitu. Ini yang beda cuman ini aja ya, ada tambahan apa nih, wer-wer. Ini saya mau bilang tapi nggak enak ya, tapi semoga aja bukan ya. Dan ini gambarnya kurang lebih sama. Kalau konsep dari carousel yang diajarkan ya ini sebenarnya bisa jadi carousel. Asalkan bagian yang ini nih, yang coklat ini contohnya nyambung gitu ya. Nyambung ke sini. Nah, ini mungkin apa namanya? salah tata letak aja gitu. Nah, kemudian ini untuk jadi sebuah pos mungkin kurang ini juga ya, kurang sesuai juga. Ini maksudnya apa nih? Cuma sekedar dessert. Nah, ini kurang beberapa informasi yang informasi yang memenuhi ke desain promosi itu sendiri ya. Nah, terus mungkin saran saya kalau memang mau pakai gambar tangan yang kayak gini ya, itu jangan dipotong di tengah-tengah ya. Masa kayak namanya tangannya ya. Jadi kalau memang ini tangannya kepotong ya kita mau nggak mau ngedesainnya ya harus dikeatasin, dipentokin dari atas itu ya biar dia kesannya nggak kepotong.
Kan nggak ada ya, masa, ini desainnya jadi horor, nanti kita makan dessert ini tangannya apa, talent-nya kan kepotong itu kan kayak ngeri gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya gambarnya agak naikin ke atas, ini juga naikin ke atas, di bawahnya bisa dikasih informasi sesuatu ya. Minimal banget sih ada, karena kita arahnya ke carousel tuh desain IG ya, minimal banget ada alamat IG-nya. Oke, itu Mbak Melihatus, kemudian ada Mbak Zahra. Carouselnya ya sebenarnya. Jadi carousel itu sebenarnya desain antara yang ada di page 1 gabung ya ke page 2. Nah, ini yang digabung adalah fotonya, ya kan? Ada fotonya di page 1, dia ngegabung di page 2. Nah, cuma di sini apa yang perlu diperhatikan adalah masalah tipografi atau penggunaan teksnya ya. Kalau memang di sini cuma ada satu kata-kata aja gitu ya, satu kalimat, itu nggak perlu ada dikasih poin ya. Fungsinya supaya masker tidak jatuh dan hilang. Nah, ini kan nggak perlu dikasih titik dua sama strip gitu ya, misalkan. Jadiin aja satu kata-kata, terus agak agak digedein gitu ya. Nah, terus nanti kalau memang apa namanya ada kata-kata yang agak banyak, nah ini kalau dari segi desain ya, kalau ada gambar di sini, itu kurang cocok, dengan penggunaan align yang di tengah. Jadi mungkin align-nya bisa yang dari sini ya, atau align-nya dipinggirin ke sini ya. Di apa ya, align align kiri ya, Pak Pak pilih yang align kiri atau, align yang kanan, gitu. Nah terus, penggunaan font style-nya ya, ini kan kalau strap masker dengan foto yang seperti ini nih, lebih ke kalau nggak anak muda ini cenderung lebih ke anak-anak SMP, SD ya, SD, SMP contoh. Nah, berarti fontnya ya jangan pakai yang, apa, ini istilahnya tuh terlalu sepaneng gitu ya. Ini buat buat font-font yang kalau kita nulis laporan gitu ya, nah ini pakai font yang kayak gini nih ya. Tapi kalau mau buat desain post, terus yang kita post ini, apa, karakteristik user, karakteristik, orang yang mau kita tuju itu lebih ke anak-anak yang lebih kecil gitu ya, fontnya bisa disesuaikan. Terus di sini juga eman-eman ya masih ada space kosong ya. Jadi bisa ditambahin informasi apa gitu ya. Terus kalau memang nggak mau ditambahin informasi, kita bisa mainin lewat elemennya ya. Elemen yang dikasih transparan gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan tapi ada gitu. Kesannya biar nggak kosong gitu. Itu Mbak Zahra Giri ya. Ya bener ya, semoga ya namanya. Oke, kemudian ada semoga bener ya, Mas Satria Wibowo, harusnya sih ini cowok ya. Nah, eh, tentang ikan cupang ini ya. Ini sebenarnya gambarnya bagus Mas ya, cuman perpotongannya ada yang nggak pas ya. Nah, ini kan ikannya jadi kasihan ya. Nah, ikannya udah kepotong segini, di sini kepotongnya pas bagian mukanya. Jadi kurang gesernya ya, kurang gesernya. Kalau semisal yang jadi masalah adalah sini ya, fotonya udah mentok nih, contoh ya, mungkin kemarin fotonya di sini udah mentok sehingga di sini kurang gitu kan. Karena ini background-nya solid atau background-nya hitam, itu kita bisa ini kok, kita bisa, kasih trik gitu ya, tambahin aja rectangle hitam, gitu. Atau kalau enggak, si ikannya ini ya, kalau memang, apa, nanti udah level expert ya, jadi gambar ikannya ini kita ilangin aja dulu background-nya. Nah, jadi ikannya itu bentuknya nanti PNG atau transparan. Baru nanti kita tambahin background ya, kita tambahin background di sini terus ikannya yang kepotong, ya, ikannya yang dipotong. Jadi bukan bukan foto ikan tapi ikan dalam bentuk JPG. Dan saya rasa kalau apa kasusnya kayak gini ini enak kok ya. Maksudnya ngilangin background hitam itu kayaknya cukup gampang dengan warna warna objek yang
cerah kayak gini ya. Tuh. Kemudian masih di area tipografi juga ya. Jadi di sini cupang tuh bener cupang apa cupang ya? Ikan cupang jenis halmoon ya. Ini mungkin bisa di apa namanya? Dibenahin lagi mungkin. Lebih bagus ya, lebih bagus kalau teksnya tuh agak turun mungkin ya. Teksnya tuh agak turun. Kita bisa lihat ya, ada bentuk ikannya itu ada di sini. Di sini tuh ada space kosong nih. Sini ada space kosong. Orang pastinya akan lebih yang lebih lihat bagian sini ya, lebih lihat bagian sini daripada bagian atas sini. Jadi informasi yang paling penting bisa ditaruh di sini. Contohnya nama ikannya, ikan cupang halmoon gitu ya. Nggak perlu ada kasih jenisnya misalkan ikan cupang halmoon. Terus nanti di atasnya baru mungkin ada logo logo perusahaan, logo yang tokonya yang jualan ikan cupang gitu ya. Terus nanti apa nih bisa bisa COD atau bisa ini lewat Grab atau apa lokasinya di mana. Nah, itu bisa ditaruh di atas malahan ya. Terus yang di highlight gede banget nanti nama ikannya di sini. Tuh. Terus ini ya harga bisa menyesuaikan. Nah, ini kan tipografi juga ya. Eh, apa kalau model-model untuk desain post kayak gini ya, untuk bagian kalau kita bilang ini headline judulnya itu jangan sampai kepotong ya. Di satu katanya itu jangan sampai kepotong. Kalau memang dilalahe mau dipotong ya dipotong sesuai ininya ya, dipotong sesuai kaidahnya. Kalau menyesuaikan ya berarti menyesuai baru strip kan gitu. Contoh ya, itu contoh. Saya juga bukan dosen bahasa Indonesia nanti ya. Oke. Ini kurang lebih seperti itu nanti ya reviewnya. Nah, ini ada dari Mbak Lintang Citra Hakiki ya, KL1. Ini enak Mbak ya, cilok. Kayak ini cukup bagus. Saya lihat ada 2 kali ternyata Mbak Lintang kirim tugasnya ya, ada di ini sebagai cover. Jadi ini saya yang ini sendiri ya, karena nggak ada urutan 1-2-nya kemarin. Jadi yang ini saya jadiin cover, terus sampingnya ini ada penjelasan harganya. Oke, ini sebenarnya udah bagus. Saya suka reviewnya ya, saya suka. Cuma nanti penggunaan gambar ya, penggunaan gambar kayak gini, ini mungkin bisa dibuat beda, Mbak. Jadi kalau memang gambar ini udah dipakai buat cover di depan ya, gambarnya jangan diulang lagi dipakai di page yang selanjutnya. Jadi mungkin bisa pakai gambar yang lain ya. Mungkin ada orang lagi makan ciloknya atau mungkin gambar eh, tempat tempat yang jualan ciloknya di mana gitu ya, atau apa deh selain dari ini informasi yang sudah ditampilkan di depan gitu. Oke, nanti di sini juga bisa ditambahin informasi lainnya ya, kayak contohnya eh, alamat IG-nya di sini mungkin ya, atau mau ditambahin elemen lainnya boleh. Oke, kalau ini masalah harganya, ini sebenarnya konsepnya cukup bagus. Biasanya emang kalau harga itu kita kasih sesuatu biar eye catching kelihatan ya. Tapi di sini masalahnya warnanya mungkin ya. Jadi kalau dia warna backgroundnya udah terang, terus kita kasih tambah tulisan di atasnya terang, nah ini agak kurang kelihatan. Beda kalau mungkin di sini kamu kasihnya harganya ini warnanya merah gitu ya, dengan background yang kuning kayak gini, ini pasti langsung kelihatan ya. Tuh. Tapi ini dari konsep ini dua ini udah oke sebenarnya. Oke, next. Nah, ini ada punya Mbak Wiwit. Cuma semalam Mbak Wiwitnya udah ini ya, udah izin nggak bisa mengikuti karena ada keseripahan gitu ya. Ini sebenarnya bagus ya. Malah saya lihat pertanyaan, ini bagus banget ya. Udah ada desain mock up ya. Jadi ada
ada background belakangnya, kemudian desain karuselnya itu ditempel di mockup HP kayak gini ya. Oke. Nah, cuma setelah dilihat-lihat lagi ini bukan desain karosel juga ya. Bukan desain karosel yang dimaksud karena ini dia background-nya nggak nyambung ya. Jadi di setiap gambarnya ini dia punya punya ininya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri gitu. Jadi dia nggak nyambung background-nya. Tuh, itu bukan carousel yang kita maksud juga. Nah, ini ada punya. Nah, ini sayang-sayang ya. Ini satu-satunya promosi yang mempromosikan SMK Negeri 1 Godean ya. Woi. Oke. Di sini ada dicari karena berprestasi, diburu karena mutu. Nah, ini tagline-nya SMK Godean memang ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan itu sebenarnya ya ini dia masalah teks ya. Kalau kita mau nambahin teks, terus ini kepentok di foto ada teksnya, jadinya nggak kelihatan. Terus ini kurang ke kurang ke kanan sedikit ya. Jadi yang sini terlalu minggir, istilahnya terlalu minggir. Tapi bagusnya ini udah cukup lurus ya dari penggunaan logo, terus dari ini ya judul SMK-nya, tagline-nya sampai sini ini udah cukup lurus. Cuma kurang ke kanan lagi sedikit. Nah, bagian more infonya ya, more infonya ini terlalu besar jadinya. Ya. More infonya terlalu besar dan nggak kelihatan. Kalau di ranah desain tuh ya kadang ya warna abu-abu itu mengindikasikan kepada sesuatu yang tidak bisa diklik sebenarnya. Nah, ini kalau memang warnanya abu-abu gelap, kasih teksnya jangan yang gelap juga, mungkin yang putih terus agak bold. Terus bagian icon ininya agak dikecilin. Jadi wajib ada jarak ya dari atas, dari bawah sama dari sampingnya. Nah, biar bisa jadi desain carousel, ya sebenarnya more infonya kamu geser ke sini aja, terus dipetokin di sini nih. Nah, nyambung di page 1 dan page 2 itu malah jadi carousel juga. Nah, terus ini logo Instagram sama tulisan SMKN1 Godeannya itu sebaiknya juga di satu warna. Kalau memang ikonnya ini dia putih, ya tulisannya ini putih ya. Jadi biar dia di satu kesatuan gitu. Itu bagusnya. Bisa dikecilin juga ya. Nah, jadi besar kecilnya itu kamu sesuaikan dulu gitu. Orang itu harus baca yang mana dulu gitu. Jadi bagian size atau ukuran itu juga pengaruh di desain. Jadi kita kan kalau bikin desain itu kan biar orang itu baca informasi ya. Nah, orang itu harus baca yang mana dulu. Kalau kayak gini, yang dia lihat adalah more infonya dulu. Terus ke IG SMK N1 Godean, baru nanti naik ke atas. Ya. Tuh. Terus penggunaan teksnya nanti bisa ini juga dibuat mungkin teks itu kalau di dalam desain tuh jangan lebih dari 3 macam. Ya. Jangan lebih dari 3 macam. Ini dia font style-nya apa, font style-nya apa, font style-nya apa nih. Jadi kayaknya sama, yang ini beda. Nah, itu. Terus di sini kosong ya, sayang banget. Mungkin harusnya ini digabung lagi ke fotonya ya, ke foto sekolahnya. Bisa digabung terus kasih informasi apa sedikit di sini gitu ya. Terus baru nanti nge-swipe lagi ke sini. Oke, contohnya seperti itu. Kalau mau dibuat lanjut. Oke, kemudian ada punya Mbak Lia Dwi. Ya, Mbak Lia Dwi ini tentang seblak kuah. Oke, ada daftar menu, ya. Kemudian ada ini apa? ada cuma doang nih. Seblak istimewa itu 15.000 tuh yang udah pakai ceker gitu ya. Nah, kalau memang mau nge-highlight bagian belakangnya ya, lebih baik ini gambar seblaknya yang digedein ya. Karena orang kan sih ngelihat
produknya ya. Baru nanti di sini ada ada harganya. Atau kamu bisa bikin gini konsepnya, yang mereka kalau mereka tertarik pasti mereka akan swipe, mereka akan geser. Oke. Ini ada Mbak Nafisa Helen Cynthia. Ini juga tentang mie instan ya. Instan, ini juga mirip-mirip kayak seblak yang tadi ya. Ini mungkin kurang gede aja. Kalau kita post ini kecil banget loh. Ini gede karena saya postnya lewat PowerPoint aja gitu ya. Tapi kalau kita nonton di IG, ini produknya kan kecil. Nah, kemarin kan kita udah sepakat ya, kalau mau beli sesuatu itu kan yang kita lihat pasti gambar produknya. Nah, usahakan gambar produknya itu memang cukup jelas untuk bisa dilihat oleh orang-orang. Gitu. Nah, kalau mie lemon Nilo ini kan dia punya logo ya. Udah tahu lah karena dia perusahaan yang kita udah banyak kenal. Nah, kita bisa ngambil dari fontnya Lemonilo ini. Jadi Lemonilo ini dia punya fontnya seperti apa. Ini kan contohnya dia agak gini ya. Nah, berarti kurang cocok kalau kita padukan dengan font yang seperti ini. Nah, ini font stylenya ini kan lebih ke bold sama ini dia kalau nggak ini dia serif ya. Ini dia sans serif, yang ini dia serif. Nah, cari yang dia sans serif juga seharusnya gitu. Yang lainnya ya yang dia nggak ada ekor-ekornya. Jadi kalau font serif itu ada ekornya nih sini. Ini kan kayak ada ekor-ekornya nih ya bagian A kelihatan. Gitu ya. Oke, next lagi. Ini ada Scarlet Fragrance. Punyanya Mbak Nana. Mirip-mirip ya kayak kayak Lemonilo juga ya. Ini better sih ya, lebih kelihatan jelas produknya. Terus ini mungkin yang kelupaan ya, si bunganya ini dia masih ada di depan produknya. Kalau yang ini udah benar bunganya ada di belakang produknya. Jadi kelihatan bunganya nembus gitu ya. Oke. Di sini udah ada informasi dari nama-nama produknya ini juga udah oke ya, udah bagus, ada kandungan dan lain-lainnya oke. Ini udah cukup oke. Nah, ini ada punyanya Mbak Alifah Nuraini. Ini mungkin yang agak kelihatan banget adalah perpotongan ini ya, tasnya ya. Jadi tasnya itu kepotongnya nggak pas istilahnya ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini yang jadi kurang pas itu di bagian sininya juga logo online shopnya. Ini kan temanya lebih ke agak brown gimana gitu ya. Nah, logonya ini dia terlalu besar di sini dan warnanya beda. Kalau memang kita pakai tema yang seperti ini, logonya itu bisa kita kasih yang warnanya hitam tok atau putih tok gitu. Dan itu disesuaikan juga pakai warna yang ada di teksnya. Jadi kalau teksnya di situ pakai warna hitam, nah nanti ininya juga bisa pakai warna hitam. Ya, teman-teman tunggu sebentar ya, saya juga ada presensi dulu sebentar. Jadi saya bisa stop share tuh, minta waktunya sebentar ya. Mohon maaf ya Bu, karena ini kalau mulai mengajar ini wajib harus ada presensi dulu. Jadi sekaligus ini aja ya, sekaligus biar teman-teman tahu gitu ya. Jadi kalau di kami untuk presensi itu udah nggak pakai Google Form atau pakai apa gitu. Nah, ini nanti ada namanya aplikasi presensinya. Ini harus harus login dulu ya gurunya. Nah, nanti mahasiswanya nggak bisa
presensi nanti. Oke. Silakan Bu, dicukupkan dulu. Juga Ya. mengingatkan untuk anak-anak, tolong jangan lupa mengisi presensi untuk pelatihan hari ini. Linknya sama dengan yang kemarin, jadi supaya tidak terlewat. Oke. Nanti mungkin nih jam 9:30 lah ya. 9:30 mungkin udah selesai. Oh iya, Insya Allah. ya monggo Oke, silakan. kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ini udah punya Mbak Alifah. Tadi ya, yang tentang penggunaan warna. Tadi logonya itu bisa kita pakai satu warna aja. Kalau ini tulisannya hitam, ini bisa pakai logo yang istilahnya tuh ada mono. Saya agak lupa. Saya agak lupa. Jadi logonya dibuat satu warna aja. Yang bagian Instagramnya itu juga berarti pakai warna yang sama kayak warna logonya, tuh ya. Jadi disamain, mungkin bisa ditaruh di bawah aja. Oke. Ini logo perusahaan boleh di atas, Instagram ini boleh di bawah. Jadi biar ada sini di sini, ini di sini, kemudian nanti informasinya bisa di tengah-tengah. Nah, ini juga kurang informasi promosinya. Apa kayak mungkin tas ini terbuat dari apa gitu. Kulit lembu, contoh. Oke. Ada punya Mbak Sylvia Maulana. Nah, ini kayaknya ini bikin sendiri nih ya. Di XXXX pakai line ini ya, kayaknya kerasa ini ya. Oke, agak agak susah sih ya ini ya. Kenapa nggak cari elemen yang mungkin udah ada aja gitu. Oke. Yang pertama ini termasuk ya cukup termasuk carousel juga ya, karena ini lumayan nyambung ya. Bikin garisnya ini nyambung, tapi di sini fontnya kayaknya ya, fontnya terlalu banyak macamnya. Kemudian yang bagian ini jangan dipentokin ke sini, ke gambar ya. Ini bisa area kita cuma di sini buat kasih teks. Ini loh, kayak kayak depannya. Ini depannya udah cukup oke ini ya. Depannya udah cukup oke. Nah, yang bagian page keduanya ini kurang di sini, kurang di sini ya. Kurang kesiniin, tengah sini. Nah, terus typo ya. Healthy skin itu kayaknya ada THY kalau nggak salah ya, healthy. Ya. Ini mungkin bisa diperhatikan lagi untuk tipe-tipenya. Oke. Nah, ini ada punya Mbak Maria Octavia Putri Maharani, Boba Party. Ini saya nggak tahu emang lingkarannya dia nggak sinkron apa gimana gitu ya. Ini lingkarannya jadi mirip agak buah persik ini malahan. Oke, kemudian resolusinya juga cukup cukup rendah ini. Saya kurang tahu kemarin ngedownloadnya atau ngebuatnya seperti apa ya. Tapi ini sebenarnya udah bisa disebut carousel juga ya, karena udah nyambung. Mungkin yang jadi perhatian lagi adalah tata letak dari si ini, ya. Tata letak dari produknya. Dia kan mungkin ada produk aslinya ya, itu akan lebih menyegarkan gitu ya, ngelihat produk aslinya dibanding gambar ilustrasi yang seperti ini. Nah, ini Mbak Eis Nur Ekawati gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah cukup oke ya, Mbak ya, udah cukup oke kita lihatnya. Nah, mungkin bagian sini nih, Mbak, yang page pertamanya ini dia terlalu banyak ya, terlalu banyak informasi. Jadi kalau memang nggak perlu ada more detailnya juga nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa arahin mereka dengan mungkin tambahin garis gitu, garis ke sana atau panah atau apa gitu. Jadi nggak melulu kalau mau di swipe itu harus diklik more detail gitu. Nah, terus bagian ini alamat IG-nya yang di page pertama itu bisa gantiin kata-kata more detail yang ada di sini. Contoh ya.
Nah, terus bagian logo ini bisa dikecilin lagi karena kalau kayak gini kan ini mepet ya, istilahnya mepet atas, mepet bawah. Ini sebenarnya malah bisa bawah sini ini mungkin. Oke. Nah, terus biar kelihatan biar kerasa kesan carouselnya ya. Ini yang elemen spiralnya ini harusnya nembus ke sini nih. Ya. Nembus sampai sini. Cuma yang di page pertama dibuat kayak gini. Agak bukan gradasi, agak transparan. Nah, seperti itu. Tapi untuk informasinya saya rasa udah cukup ya. Tata letaknya juga udah bagus di sini. Nah, ini logonya logonya malah eh, tanpa buletan putih. Nah, ini mungkin bisa disamakan ya. Jadi kalau memang di sini pakai buletan putih, sini juga kasih buletan putih ya. Ini tata letaknya bisa ditaruh mana sini mungkin ya. Bawah sini atau di mana di sini. Oke. Bagus anak, logonya ada buletan putihnya sebenarnya. Tuh. Nah, ini yang cukup panjang ya, Mbak Feti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, ada 6, tapi ini gambarnya mirip-mirip ya, sama sama gitu istilahnya. Nah, itu sama kayak yang saya tadi udah sebutin ya di review yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebaiknya kasih fotonya itu yang memang beda. Yang jadi highlight produknya apa nih gitu kan. Nah, jadi ini bisa bisa pakai angle view yang beda atau misalkan karena gambar kan ini nggak ada objek nyatanya contoh. Ini bisa searching aja kan gambar donat banyak contohnya ya. Nah, terus informasi ininya ya, informasi nama-nama produknya itu jangan mepet banget di atas ya, jangan mepet banget di atas. Jadi bedanya nulis laporan sama ngedesain ya, kalau desain itu kadang kita lebih ngarah ke tengah-tengah ya. Lebih ngarah ke tengah atau kalau memang ada yang di highlight itu mainin ukurannya. Nah, kalau nulis laporan mah biasanya dari pinggir ya, dari pinggir sini. Oke. Tapi kalau untuk dari backgroundnya, dari penggunaan ini ya carouselnya, ini udah berhasil ya bikinnya. Jadi udah pas nih, perpotongannya udah pas dari elemen yang spiral, yang ini ya garis sama ini. Itu udah bisa. Oke. Kemudian ini ada punya Mbak Nisrina alias Salsabila. Kayak ini apa ini juga udah cukup bisa ya untuk jadi carousel di bagian backgroundnya. Cuma mungkin informasi lain-lainnya yang perlu ditambah jus gitu ya. Jus stroberinya nggak kelihatan, cuma jus gitu. Nah ini mungkin kalau memang masih dalam satu nama ya, masih dalam satu nama strawberry ya tulis aja strawberry gitu ya di sini dengan font yang sama dengan jusnya. Jadi jangan dibuat beda beda line kayak gitu. Nah, terus nama produknya mungkin bisa di samping sini terus agak gede gitu ya. Nah, baru terus kita bikin sesuatu ya, tambahin elemennya yang bisa ngarah ke bagian sini, ya, bagian manfaatnya. Kayak baru di sini. Kalau dari tata letak ininya sih udah bener ya produknya dulu. Terus kalau mau ada manfaatnya, oke gitu ya ada manfaatnya. Habis itu ada kita kalau mau beli di mana nih, gitu kan? Ini udah ada. Nah, saran saya yang lain ya kalau memang di sini ada pakai ini kan hitam, ini hitam, hitam, hitam gitu ya. Berarti setiap elemen informasinya kan kebanyakan pakai warna hitam. Nah, ini sebaiknya mirip kayak lokasi ini, ikonnya yang dipakai. Ini kan icon lokasinya udah hitam, satu warna. Berarti Instagramnya juga hitam, satu warna, WhatsApp-nya juga hitam, satu warna. Gitu ya. Oke, jadi ada aspek kesatuan di sini. Nah, terus sama perhatikan lagi jarak antara icon sama teksnya. Kalau ini ikonnya di sini, ini teksnya kurang kurang ke bawah dikit gitu ya. Terus yang Instagram teksnya kurang ke samping dikit, lokasi juga kurang ke samping dikit. Jadi biar lurus gitu.
gitu ya. Terus font style juga ya. Di sini penggunaan fontnya ya, ini pakai font yang bold ya, bold terus miring ya. Terus yang ini kayaknya beda ya. Penggunaan fontnya ini font ini beda sama yang ini. Sebaiknya yang manfaat ini sih tulisannya pakai yang ini, yang bisa dibaca. Jadi kadang ya, kadang teks-teks yang model dekoratif kayak gini atau apa ya, ini cuma bagus dipakai buat headline judul aja. Nah, ini jadi modelnya kayak jus strawberry, terus bagian harga 15K. Ini bagus ya, karena pendek dia tulisannya. Tapi kalau tulisannya panjang kayak gini ya, ini kurang pas untuk dipakai buat baca. Saya yakin kalian juga pasti malas baca teks yang kayak gini ya. Mending mending lebih jelas kalau pakai font style yang seperti ini gitu. Ini eh ini slide keberapa ya? Ada Mbak Nadifa Ayu. Oke. Mbak Nadifa Ayu ini bikin Millie and Molly ya. Ini eh, penggunaan backgroundnya ini sebenarnya sama ya, cuman beda ininya aja. Ini juga sama ya, kayak review yang sebelumnya. Ini lebih ke font font stylenya. Ini ada 3 font style yang berbeda. Terus ada dari penggunaan ini ya, elemen. Jadi orang itu kadang kalau kita pakai elemen yang sama di dalam satu postingan itu keskip malahan ya. Jadi mereka kayak nggak fokusin di sini, nggak fokusin ke informasi yang ditampilkan karena mereka udah mikir sama gitu. Jadi nanti di swipe doang nih akhirnya gitu kan. Tapi kalau bagian backgroundnya ya ini udah cukup menggambarkan dari sisi carousel lah ya. Ini bisa nyambung di sini. Nah, mungkin yang jadi perhatian adalah kalau elemen-elemen kayak gini ya, elemen-elemen kayak spiralnya ini itu sebaiknya ditaruh di bagian belakang. Jadi ini kayaknya posisinya kurang dipakai posisinya. Soalnya ini masih ada di depan si mbaknya yang pakai masker ini. Gitu ya. Oke. Mbak Suci Nur Hidayati. Nah, ini juga udah ada karoselnya. Karoselnya itu lebih di sini ya, lebih di foto madunya yang ke belah, tapi kurang pas nih kayaknya ya. Jadi foto madunya melenceng dikit. Tapi kalau dari segi informasi ya, dari segi informasi ini udah sesuai tema banget karena kita bahasnya madu gitu kan. Bahasnya madu terus di sini jadi lebih warnanya ke kuning-kuningan orange gold kayak gitu itu udah oke ya. Nah, mungkin yang lebih diperhatikan lagi nanti adalah ini nih apa namanya? Jarak atau ukuran dari teksnya. Nah, ini kan dia mepet sini ya. Terus yang ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini oke, tapi ini mepet atas. Ini mungkin kalau memang jadi satu kesatuan kalimat bisa dimainin bagian line spacing-nya itu loh. Kalau di Canva ada ya line spacing. Ini bisa dideketin lagi. Ini dideketin biar bisa agak turun ke bawah. Terus 100% madu murni mungkin bisa taruh di sini gitu ya. Oke, ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi tata letak sama ini lebih ke ukuran dari teksnya. Oke, ini kayaknya perlu dihapus ya yang titik-titik kayak gini. Jadi pakai satu aja. Mau pakai yang strip apa mau pakai apa nih ABCDE gitu ya. Tapi biasanya sih nggak pakai ABCDE. Nah, ini mepet sini banget ya. Ini bisa dikecilin, terus sebenarnya nih biar bisa jadi carouselnya ini bisa dipentokin nih ke sini ya. Pentokin ke sini biar kelihatan sarang lebahnya nyambung sama page selanjutnya. Gitu. Kayak ini kurang ke bawah dikit, terus dikecilin dikit. Kurang lebih gitu sih Mbak ya, Mbak Suci Nur Hidayati. Atau kalau mau ini informasi WA-nya taruh di belakang gitu juga kayaknya lebih oke ya, biar nggak kelihatan banyak di
depan. Oke. Nah, ini ada punya Mbak Lia Azahra. Ngopi dulu baru kamu. Ya, ini tagline-nya ceritanya. Tagline-nya ini bisa diturunin sedikit ya, Mbak ya, biar apa? Biar kebaca. Nah, terus topping plus Oreo-nya mungkin bisa di sini nih ya. Di sini ada plus, Oreo-nya di sini contohnya ya. Terus nanti ada tulisan jangan ciptakan perasaan kopi. Nah, contohnya kayak ini mungkin lebih ke tata letak sih. Terus atau ini nih yang bisa dijadiin carouselnya ya, gambar-gambar kopinya ini. Ini mungkin ada dari sini ya, dari sini nyambung ke sini bisa ya. Oke, terus apa? Kalau dari font yang ini caramel coffee-nya ini udah oke, cuman typo sedikit ya. Coffee itu kalau nggak saya salah sih ya, coffee itu kayaknya E-nya 2. Coffee gitu ya, caramel coffee. Oke, oke ya. Jalan Magelang KM5. Ada ya ini beneran ya? Ini daun kalau memang apa namanya? Memang kopinya di sana ada daun mintnya gitu, ya oke sih ya. Tapi kalau memang nggak ada apa hubungannya sama sana, mungkin sebaiknya nggak usah dimasukin aja ya. Kamu bisa nambahin aksen gambar-gambar dari toppingnya yang ada di sana mungkin ya. Kalau ini kan yang di highlight cuma Oreo doang ya, mungkin Oreo-Oreonya gitu ya di sini. Jadi kalau nggak ada hubungannya sama ini, sebaiknya nggak usah ya. Oke. Nah, makin ke sini kita makin berasa ya desainnya ya. Mbak Susan Rahma Watiningsih. Nah, ini juga sudah menerapkan carousel yang cukup bagus ya. Di sini yang jadi carousel dia itu adalah tapak kakinya. Ini memperlihatkan bahwa kita nanti dari sini ya harus ke sini, terus harus ke sini, harus ke sini. Ini udah cukup oke ya dari segi penggunaan fontnya juga udah oke, terus dari perpotongan gambarnya juga udah oke. Nah, ini udah cukup oke ya. Bedanya cuman nggak ada ininya aja, alamat IG-nya aja ya. Paling nggak ada lokasi atau nggak ada apa nih yang kita bisa apa namanya yang bisa kita brandingin gitu loh. Kan cuma Patrobas, gitu. Patrobas doang tapi nggak ada alamat selanjutnya. Mungkin WhatsApp, IG apa. Nah, Veronica Milka Setining Tias. Oke, di sini yang paling kerasa kelihatan kurang dibaca ini adalah ini ya pasti ya. Ini ya, kapal selam, pempek lenjer, pempek kulit, sama pempek lenggang bakar. Nah, ini kalau pakai warna coklat yang kayak gini ya, ya jangan pakai warna abu-abu ya, karena itu nggak kelihatan sama sekali. Ini udah termasuk ke dalam apa konsep desain grafis masalah warna juga ya. Oke, gampangannya gini kalau masalah warna tuh ya. Kalau belakangnya tuh backgroundnya udah terang, jangan pakai warna teks terang. Kalau backgroundnya gelap ya jangan pakai warna teks gelap juga. Tuh, kalau mau kebaca ya. Tapi kalau mau kayak gini dan kebaca, kita bisa bantu pakai kayak gini nih ya, kayak yang kamu lakuin kayak gini. Nih, dikasih background belakang. Nah, oke. Di sini mungkin sebenarnya ya konsepnya kalau mau bagus nih yang garis-garis titik apa garis-garis titik-titiknya ini yang nyambung sana. Terus nanti dari sini ke sini ya. Jadi bukan panahnya tapi pakai garis-garis titik-titiknya ini. Nyambung ke sini, terus dari sini dibikin ke sini contohnya ya. Terus dari sini dibikin ke sini, terus dari sini dibikin ke sini. Dibikin gini contoh. Nah, gitu. Nah, punya Mbak Asif Tania Hoirul. Oke. Wah, ini udah udah makin makin oke ini ya. Desain-desain untuk promosi apa ya? Promosi kosmetik ini biasanya emang kayak gini ya. Nah, ini kalau pakai kombinasi warna background putih terus di sini pakai merah ya. Sama ini udah apa nyambung banget itu istilahnya. Ini udah oke. Nah, cuma apa nih? Mungkin foto-foto produknya kah?
Yang belum ada atau red 5 ini mungkin udah nama foto produk ya. Nah, ini saya juga kurang tahu nih. Oke, tapi ini udah oke. Tambahin informasi ini lagi ya. Oke, ada coming soon. Marijo. Oke. Ini apa? Saya nilai oke gitu ya. Maksudnya nyambung memang, carousel memang gitu ya. Tapi ini nggak cocok untuk carousel yang di satu feed. Carouselnya ini nanti langsung ada 3 feed ya, kalau kayak gini. Jadi kalau misalkan kita ngepost cuma satu doang ya, ngepost satu doang kan ya nggak lucu ya, cuma cok doang ya. Jadi buat tahu coming soon-nya itu ada di 3 slide, kita harus work gitu. Berarti kalau kalau konsepnya kayak gini, ini yang wajib di post di 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung post 3. Nah, ada baiknya di setiap page-nya ini tetap ditambahin informasi. Apa di sini mungkin ada tambahannya Marijo gitu ya. Marijo apa nih? Saya juga nggak tahu ini Marijo itu apa ya? Bubur ayam atau apa gitu. Contoh ya. Marijo bubur ayam. Apa nih IG-nya. Terus yang di sini Marijo ya. Ada Marijo bubur ayamnya juga. Sini ada Marijo bubur ayam. Karena apa? Kalau model-model yang puzzle kayak gini, pas kita post, itu orang orang lihat di beranda itu tuh ini apa sih? Cuma tulisan nggak jelas, pasti langsung ke skip gitu. Tapi kalau di setiap satu postnya ada informasi yang bisa kita ambil ya, itu pastinya oh ini Marijo bubur ayam. Oh, oke ini Marijo bubur ayam. Oh, baru nanti apa karena terlalu banyak yang dia lihat ya, akhirnya buka profilnya. Apa sih? Oh, coming soon gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, Mbak Asfizana Lutfi Sahabsari. Ini juga udah cukup oke saya lihat ya, simple banget ini. Simple tapi apa namanya? Ada foto produknya, tata letak ininya apa? Elemen carouselnya juga nyambung banget di sini ya. Dari segi penggunaan warna juga oke. Cuma mungkin lebih ke tipografi ini ya. Saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya benar apa enggak. You're either no fashion or you don't gitu, ya nggak sih gitu ya. Kan kayak apa namanya, kalau di depan ini udah ada pakai bahasa Indonesia, udah pakai bahasa Indonesia aja semuanya gitu ya. Atau kalau pakai bahasa Inggris aja semuanya gitu kan. Itu boleh ya. Bahan bikin Anda senang, harga bikin Anda gira. Tapi yang belum jelas informasinya ya seperti biasa, informasinya nggak ada ya di sini. Memang nggak perlu mesti ada informasinya ya. Kalau apa namanya, kalau desain-desain promosi, tapi ada baiknya gitu ya. Ada baiknya kita punya template yang di bawah ini tuh ada informasi tentang toko kita gitu. Kenapa ya? Namanya promosi ya. Pastinya kan biar menggait pelanggan gitu. Nah, kalau misalkan orang uh, lihat-lihatnya itu memang langsung masuk ke profil kita, kelihatan jelas ya ada nama nama profil kita. Mungkin di bagian profil itu bisa kita tambahin link tree-nya, ada alamat ke Shopee, ada alamat ke Tokped gitu ya. Tapi kalau orang itu biasanya ngelihatnya dari fitur search-nya di Instagram, ya, terus dilihat dari hashtag atau cuma postingannya, nah ini bagian alamat atau kontak atau apa tuh jadi informasi yang cukup penting ada di dalam elemen desain buat attraction-nya mereka. Genteng, satu-satunya yang ngiklanin genteng ya. Pengrajin genteng Soka Super. Nah, di sini juga apa gentengnya nyambungnya pas gitu ya. Cuma ini di sini ada banyak yang apa ya, mungkin kurang pas naroknya aja ya. More info, nah ini more infonya pakai teknik yang kemarin kayaknya ya. More infonya bisa dibuat lebih kecil aja, terus apa ikonnya lebih kecil aja. Kalau di belakang udah ada more info, depannya nggak perlu ada more info ya. Jadi more info itu memang dipakai buat ya ini kalau kamu mau cari informasi selanjutnya gitu bisa menghubungin sini atau mungkin apa bisa ke web ini atau kemana. Nah,
ini Fitri Nur Itsnaini ya, ada iklan tas. Ini juga udah oke sebenarnya ya, cuma tasnya kurang nyambung. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Kalau ini malah kelihatan ini lebih semalam saya cek dari Google Docs Google Form-nya, kelasnya Mbak Fajarwati nih nggak tahu ya, nggak diisi sepertinya ya. Kelas berapa saya kurang tahu. Oke. Nah, ini ada Mbak Puji Dwi Astuti. Saya nggak tahu ya, file yang saya terima ini Mbak Puji ini bikinnya pakai PowerPoint malahan ya. Jadi saya nggak tahu ini pakai Canva atau pakai PowerPoint ya. Jadi gambar kuenya kan nggak kepotong, tapi ini saya bikin jadi kepotong ya Mbak Puji ya. Dari segi informasi ya, dari segi perpotongan si kuenya ini udah oke ya. Informasi menu-menunya ya, ada informasi ini juga, cuma mungkin Gcake-nya yang ada di halaman pertama ini bisa di fokusin aja di bagian rectangle-nya sini. Jadi nggak keluar dari batas garis rectangle-nya ya. Jadi dia di sini, terus IG-nya ini bisa pakai warna putih, kayaknya lebih manis di sini ya, agak kecil. Gitu. Nah, ini punya Mbak Angelia Putri ya. Nah, ini yang saya suka bagian ininya ya, bagian perpotongan ininya, meskipun mungkin beda ya sebenarnya, mungkin beda, cuman mainin warnanya aja, tapi ini nyambung gitu, kelihatannya udah nyambung. Ini udah bagus ya, jadi cara penggunaan warnanya ini bisa sama, sini sama, itu udah oke banget di sini. Oke, ini saya suka. Ini saya searching-searching, ternyata ini orangnya ya, sebenarnya orangnya sendiri terus ada background-nya. Jadi saya rasa udah memanfaatkan remove BG yang kemarin juga ya. Udah keren. Nah, ini juga keren ya, Mbak Indah Kurniawati. Ini sebenarnya saya lihat kurang carousel sebenarnya ya, tapi dilihat dari keseluruhannya ini kok nyambung gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin lebih cocok kalau langsung dipakai pos aja ya, sama kayak yang tadi Marijo tadi ya. Jadi pos yang pertama, pos yang pertama, pos yang kedua, pos yang ketiga gitu ya. Jadi nanti langsung jejer ada 3 ini, bukan sebagai carousel di satu pos. Penggunaan tipografi teksnya ya, kemudian ukurannya itu juga overall tuh udah kelihatan bagus gitu di sini. Kayak nama produknya juga udah ditata udah ditata bagus ya, udah sesuai. Jadi cari fotonya warna dari fotonya itu nyambung sama warna tema yang dipakai di sini. Kan kadang ada ya kalau pakai fotonya nanti apa gitu ya, itu aspek pencahayaan yang ada di foto itu juga jadi ngaruh di desain keseluruhan. Ada yang kayak gitu. Nah, mungkin yang jadi ini ya adalah ini nih, bagian IG sama maps ya, lokasi maps. Kalau icon lokasi itu biasanya langsung ini aja sih, langsung kayak apa ya, telur apa itu tadi ya. Ada beberapa teman-teman yang di sebelumnya tadi udah pakai icon lokasi. Oke. Kalau memang mau pakai icon yang seperti ini, nggak apa-apa juga sih ya, cuman bagusnya agak lebih dikecilin atau mungkin pakai warna yang ini aja nih, warna putih ya, warna putihnya ini ya, warna putih atau putih banget, atau mungkin mau pakai warna ini birunya ya, biru yang ada di sini, atau mau pakai warna apa ya, mana nih tadi, oke, ya kamu bisa ngambil contoh sampel warna terang lah ya, warna terang yang ada di keseluruhan desainnya ini, terus font teksnya ya. Jadi ini kan nggak terlalu kebaca ya. Ini Trifku ya. Ini Trifku underscore. Nah, itu kan kita effort ya. Agak susah buat bacanya. Mending dikasih pakai
font style yang sama kayak gini aja gitu. Udah gitu yang atas bawah beda ya. Nah itu paling ininya di situ aja tuh di bagian sini ya. Oke itu. Kemudian ada Mbak Yulianti, ya, Mbak Yulianti. Nah, ini juga cukup oke ya. Yang saya suka ini penggunaan foto-foto produknya, meskipun dia PNG, anu banget ya, halus banget gitu editannya ya. Jadi nggak kerasa ada kotor-kotor sampingnya gitu ya. Jadi kalau kita kadang editnya itu pakai Photoshop, malahan ya kalau nggak bisa proses seleksinya ini malah jelek gitu biasanya di samping-samping gambarnya ini. Nah, ini udah cukup oke juga ya. Ada alamat IG-nya. Iya, oke. Dan sepertinya ini yang terakhir ya. Punya Mas Kevin. Bacanya gimana ya? Cheon Fin. Punya Mas Kevin Cheon Fin. Oke. Mohon maaf. Ini yang Rizky. Oke. Bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Mas Kevin Cheon-fin ini bagus banget ya. Saya lihat ya, ini yang paling dia tuh colorful tapi tetap masuk ya. Jadi di sini emang ada elemen-elemen grafisnya ya. Terus ada gambarnya, tapi ini emang anak muda banget ya. Ini juga ada nih di page pertamanya nih dikasih Instagram ya, informasi Instagramnya di memo hijab. Jadi langsung orang kalau pertama ngelihat gitu, oh ini di memo hijab nih gitu ya. Oke, terus orang nanti swipe lagi, dan ini elemen yang dipakai ini sebenarnya agak tricky kayaknya ya saya lihat ya. Ini dia cuma pakai satu desain ini tapi terus di flip gitu ya. Satu desain terus di flip ya. Akhirnya kelihatan nyambung ya. Oke, tricky tapi cukup ini juga ya. Cukup pinter juga ya ngakalinnya. Oke. Kemudian di sini mungkin ya yang nyaman dipakainya paling bisa deh di spacingnya dikecilin dikit, terus agak dikecilin biar lebih masuk di bagian lingkarannya ini. Udah dibentuk oke, tidak menerangi oke. Terus di sini juga udah ada informasi di mana kita bisa dapetin produknya ini. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya itu sudah saya review semua. Semoga jadi jadi masukan yang mungkin bisa membantu gitu ya teman-teman untuk membuat desain ke depannya. Ini saya mohon maaf ya kalau banyak kata-kata yang wah ini gini 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 gitu ya. Memang saya orangnya kayak gini ya apa adanya gitu. Jadi kalau nge-review ya kayak gitu yang bisa saya sampaikan. Tapi bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan. Saya pengennya itu teman-teman jadi lebih tahu oh ini ternyata bisa diginiin. Oh ternyata ini seharusnya seperti ini kayak gitu. Oke, dan untuk desain yang menurut saya terbaik tadi ya. Sebentar. Yang desain yang menurut saya terbaik tadi ya ada 5 tadi Bu sebenarnya Bu. Ya, ada 5 dari Mas Kevin Chunfin tadi ya yang terakhir dari Mas Kevin Chunfin. Ada nggak nih Mas Kevin Chunfin nih? Ada nih pasti ya. Mas Kevin bisa open mic? Ya, Assalamualaikum. Ya, bisa open cam? Saya mau tahu Uh, mukanya yang mana ini. Masih Lagi. muka bantah. Nggak apa-apa, dibuka aja. Open cam aja dulu bentar. Oh, lo nggak buka bantal ya, itu udah oke lah ya. Cuma kan kita nggak bisa nyium bau ilernya, nggak apa-apa ya. Oke, ternyata ini Mas Kevin ya. Oke, itu kemarin gimana Mas cara bikinnya Mas? Oh, kemarin kan itu juga mepet-mepet bikinnya Mbak, karena emang masalahnya sebelumnya pergi gitu. Terus kemarin sebelumnya juga mau bikin, kok bingung ini mau desain apa pertama ya. Pertama pengen desain baju kan. Tapi ada tutorial di YouTube gitu, cara bikin carousel dasar-dasarnya gitu.
Oh, oke lah, kalau begitu coba saya bikin, tapi lebih sekreatif mungkin gitu, Mhm, menurut saya gitu. Habis itu ya saya bikin malam itu juga, mhm. ya saya pasang tema hijab karena apa ya, menurut saya ya Lebih karena emang banyak ya? ya mungkin lebih mungkin menerapkan tema estetik tapi simpel gitu, dan ya saya lebih suka dengan tema-tema yang abstrak gitu jadinya. Akhirnya saya bikin font-nya itu yang, modelnya handwriting gitu yang apa, bukan sans serif atau mungkin bold atau mungkin monsterat gitu enggak, tapi ya saya bikin ke handwriting yang itu kalau nggak salah nama font-nya yang saya bikin buy one get one free ongkir, terus, Heeh. itu Aloja ya namanya, Aloja Aja. itu. Oh, oke. Ya Aloja. Terus, itu buat yang promonya itu sama untuk nama memo hijabnya itu saya sendiri pakai itu, pakai apa, itu pakai lupa namanya, Mbak, ya lupa, tapi ya tetap juga pakai dengan handwriting yang marketplace juga itu juga Oh, pakai handwriting. oke. Terus yang untuk nyaman dipakai, mudah dibentuk, tidak menerawang untuk, mungkin dari kelebihan-kelebihan produknya itu saya mungkin makainya yang apa ya, yang tema-tema no roman lah, tema-tema time no roman gitu. Jadinya mungkin lebih beda sedikit, soalnya kalau mungkin saya memakai tipe handwriting semua, itu terkesan apa ya, mungkin banyak banget yang font-nya gitu, jadi mungkin nggak kreatif gitu. Habis itu Mhm. juga, yang nama-nama marketplace-nya yang Memo Hijab Store yang pakai Shopee gitu, itu sebenarnya waktu itu belum ada, abstraknya kayak brush-nya gitu belum ada. Habis itu kok apa, kayak nyambung banget ini, nggak ada background-nya yang untuk menutupi font-nya yang di Tokopedia dan Shopee gitu. Akhirnya saya lapisin lah pakai brush itu. Jadi saya menyesuaikan juga warnanya, ya saya tempelin di belakangnya gitu. Sama juga yang nyaman Oke. dipakai, mudah dibentuk gitu. Iya, bener sekali Ya, ya, biar biar kebaca ya, ya jadinya ya. ya. Dan modelnya juga, saya juga, eee, seperti tiga Mbaknya itu, nah itu saya balikin dari pertama kan posisinya mungkin ngadepnya ke kiri, jadi saya balikin ke kanan gitu supaya dia nggak terlalu ngadep ke font-nya gitu, Mbak, ngadep ke font-nya gitu. Jadi lebih apa, lebih, apa ya, ergonomis gitu mungkin desainnya. Iya, iya, Ya oke, gitu. oke. Ternyata untuk bisa bikin desainnya udah banyak perhitungan ya di situ ya. Udah Ya, banyak terus, banget yang dipikirkan. itu juga yang nyambung-nyambungnya itu yang, per-page gitu juga saya pertama itu ya mau saya sambungin apa lagi gitu kan, namanya, background-nya gitu. Akhirnya, oh yang waktu diajarkan kemarin sama suaminya Ibu, nah itu juga, oh begini ya, apa namanya, dibalik gitu, di flip gitu, oh oke lah saya flip gitu. Jadi bundarannya itu jadi kayak nyatu gitu, Mbak, gitu. Iya, Jadinya oke. Kalau saya sih sepintas saya udah bisa kelihatan. Oh, ini agak tricky tapi oke juga ya, pinter juga caranya ya. Jadi satu background terus tinggal di flip itu kan juga udah bisa jadi satu kesatuan. Cuman yang di belakang ini apa kamu tambahin lagi yang bagian kayak apa sih yang kayak ceringit-ceringit gitu ya? Ada nih mmm, yang sebelah sini nih ya. Yang sebelah sini ini enggak di flip tapi beneran nyambung. Nah, ini juga kan apa pasti diedit juga ya kan antara page 3 sama page 4. Oke. Jadi ini jadi desain yang paling bagus yang saya pilih ya punya Mas Kevin di kelas 11 MM1 ya jelas ya kelas MM ya yang emang apa belajarnya kayak gini ini grafis ya. Oke, nanti Mas Kevin bisa ngehubungin saya ya. Nanti habis ini japri saya ya, aja. Nanti dapat sesuatu ya, deh dari saya. ya. Terima kasih, Mbak, ya, jazakumullah. Oke. Udah nih, yang kedua nih punya Mbak Yulianti. Nah nih Mbak Yulianti ada? Ada, yuk silakan Mbak Yulianti. Ya, kasih inilah ya, kasih speech dulu lah ya.
kayak orang menang awarding itu kan nanti kasih speech dulu. Terima kasih kepada Allah ya, terima kasih kepada Tuhan, gitu kan. Ini terima kasih juga kepada orang tua saya ya yang telah memberikan saya HP dan laptop sehingga saya bisa membuat tugas seperti ini dengan baik gitu ya. Kasih speech lah ya. Mbak Yulianti, mana nih orangnya bisa open cam? Khususan ini ya buat yang desainnya saya rasa oke, saya minta open cam dulu. Oh, lagi kurang bisa. Mbak Yul. Oh, malah live kayaknya, Bu ya. Terlive. Enggak. Masih ada kok. Oh, masih ada. Ada. Tapi mic-nya mungkin enggak ini ya. Mic-nya nyala. Iya, nyala tapi enggak on ya. Iya, betul. Ya, nanti mungkin bisa dibenahi dulu ya, Mbak Yuli ya. Nanti kalau udah ready coba bilang cek gitu aja ya nanti. Oke. Padahal saya mau nanya ini nanti ya. Oke, itu Mbak Yuli, terus ada Mbak Indah Kurniawati. Nah, ini juga yang saya suka nih sama Mbak Indah Kurniawati. Ada? Ada. Ini Mbak Titin Afwah, sama kah? Kembar? Maaf, itu punyanya teman ya, soalnya HP ku nggak bisa. Oh, oke. Tapi namanya apa? Mbak Indah ini ya, bener ya? Oke, nggak apa-apa. Mbak Indah dari AKL. AKL itu kalau nggak salah apa? Akuntansi, bukan? Iya, akuntansi. Akuntansi ya, oke. Wah, akuntansi malah bisa desain. Salah jurusan nggak, Mbak? Nggak kok, cuma iseng aja. Oke, iseng tapi malah bisa bikin desain. Oke. Bisa diceritain nggak ide awalnya kok bisa sampai bikin desainnya seperti ini gimana? Pertamanya itu kan usaha aku sendiri sama temen, jadinya terinspirasi. Mic-nya kenapa ya, Mbak? Kayaknya agak berbek-berbek gitu dia. Headset aja. Oke. Ya mungkin nggak apa-apa kalau nggak cukup mengganggu. Kalau Mbak Titin tuh jadi kalau Mbak Indah ngomong terus kayaknya nggak berbek-berbek, Mbak. Itu kayaknya suara saya keluar dari speakernya. Oke, coba Mbak Indah ceritain lagi. Itu kan usaha Mbak Indah ya. Ini udah berapa lama usahanya dijalankan? Baru sekitar 2 bulan. 2 bulan. Oke, berarti produknya beneran ada ya itu ya? Foto sendiri gitu? Foto produknya ya. Sendiri? Punya sendiri? Kalau enggak foto sendiri itu ambil dari itu, gambar. Enggak, maksudnya itu foto produk yang ada di sana, di tokonya gitu? Oke, bagus. Kemudian di sini ya, udah punya IG-nya beneran nggak? Berarti alamat IG yang di sini yang di Intrifku itu beneran ada? Iya, ada beneran. Oke, cek deh biar sekalian lihat. Itu di sana udah yang bikin desain post IG-nya siapa di sana? Mbak Indah juga? Iya, sama teman sih kadang dibantuin. Oke, berarti kalau pas bikin desain IG-nya biasanya pakai apa? Pakai Canva, kalau enggak Photoroom. Oke. Berarti memang udah terbiasa menggunakan Canva berarti ya? Ya, sering sih. Sering ya. Oke. Ya, ini teman-teman di sini atau mungkin Bapak Ibu ya, Bu Sulis ya, Bu Catherine ya, ternyata ini ada siswanya yang udah punya usaha nih ya, bagus banget. Udah bisa ini juga kepake nih ya desainnya, karena saya lihat ini di Instagramnya dia juga udah sering pakai foto produknya atau foto produk, tapi baru sebatas foto produk terus dikasih logo aja ya, Mbak Indah ya. Oke, ya terima kasih Mbak Indah ya. Nanti silakan bisa japri saya lagi aja lebih lanjutnya ya. Terima kasih. Kemudian
ada Mbak Angelia Putri. Nih. Ini termasuk ke desain yang saya pilih ya. Mbak Angelia Putri, adakah? Ada nih ya. Mbak Angelia kelas BDP 2. Wah, ini gosong ini ya, kalau nggak ngomong-ngomong ya. Ada Mbak Angelia, yuk silakan. Ya, ada Mbak Angelia kok. Aduh, ini mau open cam masih masih bingung apa namanya, takut muka bantal kayak Mas Kevin tadi ya. Ya, nggak usah sanggulan juga nanti kelamaan ya. Ke salon dulu. Oke. Kita tunggu ya persiapannya Mbak Angelia dulu ya. Tadi Mbak Yulianti apakah sudah bisa connect? Mbak Yulianti, halo? Nggak bisa juga kayaknya. Apa? Masih bisa? Udah bisa? Ini udah open cam juga. Di manakah engkau berada? Oh iya, ini Mbak Yulianti. Bisa ngomong, Mbak? Bisa ngomong. Gimana ya? Mic-nya bisa nggak, Mbak? Nggak bisa ya? Nggak kedengeran suaranya. Mbak, kalau di Zoom itu ada nggak sih? Mungkin kamu kurang konekin audionya ke HP gitu atau gimana? Settingan HP-nya? Coba ini aja, kalau nggak bisa ketik di kolom chat aja boleh ya. Ketik di kolom chat, apa, ini kemarin ide bikinnya gimana sih? Gitu. Terus cara kamu buat ngilangin background-nya ini gimana sih? Gitu. Ya, bisa diketik di kolom chat aja ya. Nah, yang terakhir ini ada Mbak Puji Dwi Astuti, kelas BDP 1. Ada ini, pasti ada dong ya. Mbak Puji, halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sini Mbak, cerita-cerita sedikit Mbak tentang apa desain yang udah kamu buat. Ini kan rotinya menggiurkan banget ya. Tapi saya lihat semalam itu ada di PowerPoint. Nah, itu ceritanya gimana itu Mbak? Ya, jadi tadinya mau kirim gambar kan, tapi nggak bisa kirim 2. Jadi terus mau tak ubah ke PDF, malah adanya PPT gitu. Tapi gambar rotinya kenapa ada di PPT-nya ya itu waktu itu? Oh iya, Bang. Gitu. Gambar rotinya itu ini sebenarnya belum kepotong ya. Jadi ada satu roti di page 1, terus satu roti di page 2. Tapi ya oke lah ya. Saya ngerti maksudnya nanti ini kepotong gitu ya. Oke. Kemudian ini G-Cake ini emang beneran usaha nyata atau siapa? Masih hayalan. Masih hayalan. Tapi ya. Suka baking. Dulu sih suka, tapi ya gitu. Dulu suka tapi gitu. Tapi sering nge-bake. Enggak ya, oke. Kalau BDP itu dari apa Mbak jurusannya? Pemasaran. Pemasaran. Oke, berarti memang dari pemasaran ya. Oke. Yang kamu lakukan ini ya nanti bisa berguna juga buat buat jurusanmu nanti, karena pemasaran kan ini salah satu caranya ya pakai sosial media marketing. Dan ini udah cukup oke buat menuju ke sana. Nah, apa yang nanti perlu diperhatikan lagi ya, kalau di pemasaran mungkin saran saya lebih ke penggunaan insight-nya. Nanti bisa dibaca-baca di materinya Pak Uyo ya. Mungkin. Oke. Mungkin itu aja Bu dari saya ya. Nah, ini tadi ada Mas Kevin, kemudian Mbak Yulianti, Mbak Indah ya, Mbak Angelia Putri, sama Mbak Puji Dwi Astuti. Ya, terakhir deh Mbak Angelia, apakah bisa connect? Nih nunggu Mbak Yulianti ketik-ketik ini. Mbak Angelia ini, ya Angelia Putri ini ada? Bisa? Ada. Nah, ini dia. Oke.
Oh, udah nyambung belum ya? Barusan udah ngomong Mbak Angelia. Ini kotakannya ada di sini, tapi susah sepertinya mic-nya ya. Mic-nya juga kah? Ya, oke, sayang sekali ya. Tidak bisa memberikan wording speech ya, buat kita semua. Oke, nanti bisa ya, yang 3 bisa hubungin saya ya, tadi yang sudah berhasil ini ngobrol ya. Ada Mas Kevin tadi, terus Mbak Indah tadi ya, sama Mbak Puji. Nah, itu ngehubungin saya ya, silakan. Kemudian yang Mbak Yulianti dan Mbak Angelia Putri nanti bisa hubungin Bu Sulis. Nah, jadi kita pilih ada 5 ya. Ada 5 tugas yang yang terbaik di sini. Oke, seperti itu dari saya ya, nggak sampai jam 10 ya, apa, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengerjakan tugas ya, capek-capek ngerjain tugas, ngikutin pelatihannya dari kemarin hari Senin ya, hari Selasa sampai malam banget itu ada yang submitnya malam-malam gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan sesuatu untuk kalian semua ya. Saya harap ilmu yang saya berikan itu juga sudah cukup menjadi sesuatu buat kalian. Oke, ada kurang lebihnya dari kami ya. Saya mewakili teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di Amikom yang kemarin sudah ketemu sama teman-teman yang ada di SMK Godian ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah dalam berkata, bertutur kata dan ada tindak tanduk gitu ya yang melukai hati teman-teman sekalian, itu mohon dimaafkan. Saya juga mohon maaf sekiranya hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan gitu Bu Sulis dan Bu Catherine. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Catherine. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika atas review yang cukup mendalam pagi ini, panjang, lebar, dan dalam. Jadi sudah menyeluruh untuk segala aspek di review. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat untuk anak-anak pagi ini yang tugasnya dinilai bagus oleh Ibu Ika. Ada Mas Kevin, Mbak Yulianti, Mbak Angelia, Mbak Indah, dan Mbak Puji. Maaf baru 5 yang bisa kami beri apresiasi. Semoga untuk kedepannya nanti akan lebih banyak lagi apresiasi-apresiasi yang bisa sekolah berikan.